sebesar apapun kita makan saat sahur, tetap nggak akan mungkin bisa seperti pada saat kita tidak saum, pada saat kita tidak puasa. Nah, ketika tubuh yang biasanya kita intake-nya itu sebutlah 2000 kilokalori lah gitu ya, lagi tidak saum. Pada saat saum nanti itu paling sekitar 1500 atau bahkan kurang. Kalau defisit, tubuh kita tidak terbiasa dengan itu, maka yang muncul rasanya lemes banget. Nah, itu karena kurang energi. Nah, sekarang pada saat munggahan gimana? Munggahan kan berarti munggahan circle 1, circle 2, kumpulan yang lagi, arisan yang mana. Pada saat minggu-minggu itu kan tubuh kita terbiasa dengan asupan energi yang bahkan ekstra. Padahal nanti besok lusa mau saum, defisit banget. Tubuhnya pasti shock banget gitu. Kaget. Awalnya banyak berlimpah, kok sekarang nggak ada gitu. Masa justru malah kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumi, apa kabar? Saya doakan semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, baik lahir maupun batin. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita membutuhkan banyak sekali persiapan. Dan untuk memasukinya, salah satunya kita membutuhkan persiapan ilmu. Dan terima kasih kepada pamehara.id yang sudah support podcast Rumi. Buat kalian yang lagi cari fashion muslimah yang stylish, nyaman, dan kekinian, pamehara.id punya banyak pilihan yang bisa bikin tampilan kamu makin kece dan cocok banget buat Ramadan maupun untuk Idul Fitri nanti. Dan tentu saja saya di podcast kali ini tidak sendiri. Alhamdulillah saya sudah dibersamai dengan dua narasumber yang kompeten di bidang ahli kesehatan. Apa kabar dok? Di sini sudah ada Dr. Hendro. Apa kabar dok? Alhamdulillah, baik. Dr. Fitri. Ya, ini saya senang sekali karena podcast episode ketiga ini bisa dihadiri oleh sepasang dokter. Ya, dua ya, sepasang dokter gitu ya, suami dan istri. Ya dok, sebentar lagi kan kita mau Ramadan nih dok ya. Tapi sebelum itu saya ingin memulai dari mitos dan fakta dulu dok ya. Boleh. Yuk. Oke. Mitos atau fakta? Kalau sudah munggahan, tubuh pasti siap puasa. Mitos ya. Mitos. Kan bukannya harus munggahan dulu. Biar psikologisnya kuat gitu ya. Gitu. Oh iya besoknya puasa gitu ya. Berarti mitos ya. Mitos. Oke. Berarti sebenarnya walaupun sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi justru gini, kalau saum, kalau puasa kan kita nggak akan makan. Nah, tapi pada saat munggahan yang kita tahu itu makan. Ya kan nanti mah saum gitu. Jadi sekarang dihabisin ya. Iya, artinya kan nanti kalau pas lagi saum tubuh kita nggak dapat sumber energi gitu. Padahal sebelumnya malah disupport banyak energi. Justru nanti akan shock gitu. Mana nih kemarin kok banyak energi, sekarang kok nggak ada. Nah itu. Oke, nanti akan kita perdalam ya di pertanyaan nanti. Yang kedua nih, dok, mitos atau fakta? Puasa adalah cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Bisa fakta sih. Fakta dong. Bisa. Bisa ya, sih berarti. Ramadan kali ini apa saya harus punya target gitu ya? Resolusi ya, tahun baru juga sekalian. Iya. Tahun baru, resolusi menjelang Ramadan. Bisa menjadi salah satu list. Karena kata dokter tadi bukan mitos, melainkan fakta.
Nanti kita akan bedah juga ya dok ya, kenapa bisa fakta. Baik. Yang ketiga, mitos atau fakta, Hmm. kulit kering saat berpuasa. Bisa. Bisa. Iya. Bisa fakta. Hmm. Karena nggak minum di siang hari gitu. Iya. Ngaruh ya tuh ke kulitnya. Ngaruh banget. Baik. Ditambah cuaca. Cuaca. Selanjutnya nih dok, mitos atau fakta, tidur saat puasa menambah energi. Mitos. Mitos. Mitos kan. Lo bukannya ngumpulin energi dulu tuh dok, nanti kan siang beraktivitas lagi gitu ya, baru setelah itu apa namanya, kan siap-siap nih mau taraweh gitu. gitu. Jadi siangnya nyiapin energi maksudnya. Nabung tenaga buat iya. Iya, tapi nanti kalau dilihat dari ilmu fisiologi tubuh, justru energi habis dipakai pada saat tidur dan tidak tergantikan. Justru tidur juga mengeluarkan energi. Kepake gitu. Kepake. Loh, kirain saving energi bukan ya? Oke. Baik, satu lagi nih dok, mitos atau faktanya, ibu hamil dan menyusui tidak boleh berpuasa. Dibilang tidak boleh sih enggak ya, cuma disarankan memang tidak untuk berpuasa. Iya, boleh. Soalnya saya dulu waktu hamil yang pertama dok, saya saum dok. Boleh. Usia full 9 bulan. Boleh. Gitu. Nanti memang ada ya ada beberapa kriteria tertentu ya. Jadi mungkin di trimester 1, 2, 3 nanti akan ada perbedaan. Tapi pada prinsipnya kalau khususnya lagi menyusui lah, kalaupun menyusui itu disarankan mungkin tidak gitu. Tidak dulu saum. Baik. Ya. Baik ya dok, dicukupkan dulu untuk mitos dan faktanya, karena sebenarnya banyak ya tentang mitos atau fakta gitu ya. Oke, kita akan perluas lagi bahasan yang tadi sebenarnya masih nyambung dengan mitos atau fakta. Kan tadi tradisi munggahan di Indonesia ini kan salah satunya apa ya, tradisi di Indonesia ini salah satunya munggahan gitu ya. Makan bersama sebelum memasuki Ramadan. Nah, kalau dari sudut pandang kesehatan, bagaimana sebenarnya budaya munggahan ini? Apakah tradisi makan besar sebelum puasa itu justru bermanfaat atau beresiko bagi tubuh? Kan tadinya niatnya mungkin pokoknya makan yang banyak biar besok saumnya kuat gitu. Gimana nih? Kalau dilihat dari sisi kesehatan. Baik. Gini. Namanya makan itu berarti memasukkan zat atau sumber energi gitu. Jadi kalau kita banyak makan, maka kita akan menumpuk sumber energi untuk tubuh gitu. Padahal pada saat kita saum justru kita akan defisit energi, pasti kekurangan energi. Gimana pun juga sebesar apapun kita makan saat sahur, tetap nggak akan mungkin bisa seperti pada saat kita tidak saum, pada saat kita tidak puasa. Nah, ketika tubuh yang biasanya kita intake-nya itu sebutlah 2000 kalori lah gitu ya, lagi tidak saum, pada saat saum nanti itu paling sekitar 1500 atau bahkan kurang. Kalau defisit, tubuh kita tidak terbiasa dengan itu, maka yang muncul rasanya lemes banget. Nah, itu karena kurang energi. Nah, sekarang pada saat munggahan gimana? Munggahan kan berarti munggahan circle 1, circle 2, kumpulan yang lagi, arisan yang mana? Pada saat minggu-minggu itu kan tubuh kita terbiasa dengan asupan energi yang bahkan ekstra. Padahal nanti besok lusa mau saum, defisit banget. Tubuhnya pasti shock banget gitu. Kaget. Awalnya banyak berlimpah, kok sekarang nggak ada gitu. Masa justru malah kaget. Walaupun sebenarnya tidak masalah ya munggahan itu. Kalau makannya diatur, maksudnya munggahan sih jalan ya gitu kan. Teman segala macam gitu ya, tapi itu loh banyaknya makanannya gitu ya. Iya, jadi ya nggak apa-apa, mau munggahan oke dah, itu bagian dari budaya kita gitu ya. Tapi kalau tadi ya munggahannya tiap hari tentu
asupannya akan jauh lebih ekstra ya. Ya tadi itu akan risiko tubuh tuh justru malah tidak siap gitu. Malah ngedrop ya. Maka dari itu sebenarnya kalau kita cari hikmah ya, kenapa Rasulullah dan para sahabatnya di bulan Rajab dan Sya'ban itu memperbanyak saum supaya tubuh tuh mulai terbiasa. Oh, nanti segini loh, nanti segini loh. Tubuh udah mulai ketakar. Nanti akan ada asupan energi yang cukup sekitar 1.500-an aja nih. Nah, maka akan cukup seperti itu. Nah, artinya kalau nanti ada munggahan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi barangkali tetap di saat yang tidak saum. Kalau pas niat mau nambah banyak saum Rajab Sya'ban, ya itu tetap tubuh kita sudah mulai mengenal ada defisit energi. Oke, jadi tetap harus bijaksana juga ya munggahannya. Jangan pokoknya momen munggahan, pokoknya wah semua dicoba. Padahal sebenarnya ada waktu ya kan, maghrib masih bisa tes makanan itu. Kalau penasaran, ya cuman ya mungkin ini emang nggak tahu ya. Ini pengalaman saya waktu kecil mungkin ya dok. Ya jadi apa yang namanya melihat budaya munggahan ini kayak seru aja gitu. Tapi semakin kesini ya, karena mungkin kalau bagi saya sih karena kumpul-kumpul sama teman, kumpul sama keluarga, ada sisi silaturahimnya sih melihatnya itu. Gitu. Iya. Ya intinya berarti harus justru harus banyak dilatih itu ya, banyak saumnya, bukan banyak munggahannya. Karena bukan apa-apa ya dok. Sekarang aja nih Rajab kan, ya udah banyak yang nanti munggahan rencana mau kemana? Nah, aja baju belum gitu, ya belum beres gitu ya. Dan ya maksudnya Rajab, Syaban gitu ya, Insya Allah. Sekarang bentar lagi, beberapa waktu lagi, beberapa hari lagi gitu ya, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, selanjutnya nih dok, tips sehat apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar munggahan tetap bermakna tanpa mengorbankan kesehatan? Tadi kan seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin tetapin munggahan. Kadang suka kalau ada yang ngajak masa ditolak ya, walaupun mungkin ya dipilih-pilih juga sih akhirnya gitu. Tapi gimana sih biar tetap munggahannya dapat tapi juga tidak mengorbankan kesehatan kita gitu. Biar tetap siap ya. Iya. Baik. Nah, paling kalau boleh munggahan itu ya paling kalau 1 hari itu ya sudah 1 kali munggahan gitu. Artinya kan jangan ada tetap ada pengaturan lah gitu. Dan yang jelas 1 hari kalau ada 1 sesi, 1 circle-nya dia pengen munggahan ya sudah di hari itu aja. Karena kan di hari itu mungkin akan ada ekstra di siang hari gitu. Sehingga nanti dimakan pada saat pagi ataupun malamnya bisa lagi direm kan gitu. Supaya balance aja gitu. Kalau siang pada saat munggahan ada asupan ekstra, maka nanti saat malamnya bisa direm gitu. Jadi jangan 2 sesi pagi dan sore. Paginya jam 10 dong. Siangnya jam 1, yang ketiganya pada asar, yang keempatnya udah repot. Gitu. Dan kalaupun seminggu mau 3 kali ya oke lah itu. Artinya memang pasti harus ada pengaturan atas itu. Dan tetap sih kalau memungkinkan mah kita niatin aja tuh Senin Kemisnya lah gitu. Tetap harus ada kompensasi. Karena memang ya katanya kalau ingin sehat ya memang seharusnya dilatih Senin Kamis ya. Itu. Yang melatih juga sih biar nggak over kita makannya. Dilatihnya di Senin dan Kamis ya dok ya. Nah itu kan 1 frekuensinya gitu. Yang kedua pasti menu. Jenisnya kan gitu. Menunya tentu menu macam-macam ya, gimana kita mau di tempat makan mana gitu sesuai. Tapi pada prinsipnya kalau ada gizi seimbang di sana, tetap ada sayur, itu juga akan mengurangi ya bukan mengurangi karbo, intinya mengurangi sumber energi kan gitu. Karena kalau sayur agak banyak itu energinya nggak begitu karena besar. kebanyakan serat ya kalau sayur. Ya gitu. Nah yang ketiga memang jumlah atau porsi. Gitu. Secukupnya lah, kalau boleh porsi putri lah, bukan porsi kuli gitu. Porsi putri segimana dong? 100 gram cukup. 100 gram nasi, jadi harus punya timbangan gram nasi di rumah. 4 sendok makan. Nasi, kalau nasi 100 gram kurang lebih. Kalau protein hewani 50 gram, nabati juga 50 gram. Itu sama
per orang? Kan bukannya beda ya dok biasanya? Betul. Tergantung kebutuhan. Betul, nanti kan dihitung memang didasarkan pada berat badan saat itu gitu. Akan tapi standar minimumnya lah gitu, standar minimalnya dengan seperti itu sudah relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Artinya melihat frekuensi makan, melihat jenis makan, Makanan, gitu ya, jumlah terus jumlah atau porsi setiap porsi dari komposisi. gitu pada saat munggah. Ya, udah. Karena bentar lagi juga mau saum ya, udah munggahannya. Tapi minimal ini jadi kayak informasi yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin, ya untuk Allah. menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Ya dok, sekarang kita masuk ke Ramadannya ya dok ya. Nih, bagaimana pola makan dan minum yang ideal saat sahur dan berbuka agar tubuh kita ini tetap bertenaga seharian? Apakah sahurnya harus banyak nih biar nanti selama dari pagi, siang sampai sore kuat gitu, atau bagaimana? Atau nanti aja gitu ya, yang penting bangun aja minum udah buka, yang penting nanti banyakin pas buka, atau gimana dok? Nabung kalori ya. Oke. Nah, kalau sahur, kalau kita lihat petunjuk dari Rasulullah kan sahur lah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah. Udah hanya itu, walaupun dengan seteguk air. Nah, itu kan kisi-kisi utamanya itu. Nah, sekarang gimana dong secara teknisnya gitu. Nah, yang jelas pada saat sahur betul kita memang harus mengoptimalkan asupan energi. Gizi seimbang. Ya, nah kalau sahur relatif jumlah itu silahkan sekemampuan aja gitu. Jadi mau lebih dari 150 gram contohnya ya nasi, mangga aja. Dengan menu yang lain nggak jadi masalah, silahkan gitu. Bahkan kalau mau ada sumber makanan ekstra, kolak, kan yang kolak tadi maghrib ya, ternyata intinya kalau mau ada ekstra tuh nggak apa-apa gitu. Karena betul tadi disampaikan, nanti gimana pun juga itu akan kepake pada saat siang harinya gitu. Jadi tapi prinsipnya tetap harus gizi seimbang, ada sumber karbohidrat, sumber protein, lemak ya dikit lah ada, serat tetap harus ada. Itu kemudian disarankan kalau memungkinkan itu ada konsumsi susu gitu. Ini salah satu tips sebenarnya. Jadi lambung itu dalam 2,5 atau 3 jam itu akan kosong, cepat kosong gitu. Pada saat kita makan 3 jam setelah itu, 3 jam setelah makan, berarti setelah sahur. Kalau misalkan sahurnya jam 4, jam 4 sampai jam 7 sebenarnya harusnya kosong. Nah, kecuali bisa itu diperlambat dengan apa? Keberadaan lemak dan protein. Jadi kalau dalam makanan kita ada lemak, ada protein, puntennya jangan cuma nugget aja yang cuma nanti banyak tepung dan asin gitu ya. Malah cepat habis. Mie doang tuh cepat habis. Tapi kalau ada tambahan protein dan lemak, itu makin lama lagi pengosongan lambungnya. Nah, ketika ada tambahan susu, itu juga kan sumber protein dan lemak. Iya, di akhir lah gitu. Tambah aja satu gelas susu, itu akan jauh lebih lama lagi pengosongannya dan rasa lapar bisa ditunda itu. Jadi jangan pakai iya. Jadi menunda rasa lapar itu bukan dengan produk minuman itu tuh tapi cukup dengan susu di akhir sahur itu. Memperpanjang rasa kenyang. Betul sih dok, itu tuh saya praktekin beberapa, udah mulai ngikutin gaya suami kan di rumah mengkondisikan gitu ya. Jadi awalnya beliau nih suka sarapannya telur gitu ya, setelah itu susu udah gitu, makan berat tuh siang gitu. Itu jadi saya ngikutin karena saya ngiyapin, jadi otomatis saya ngikutin. Jadi kalau saya telur cukup 1, susu udah itu bener kenyang itu, kenyang sampai duhur juga. Duhur juga malah nggak lapar banget. Iya, ya kalau namanya lagi saum dengan aktivitas biasa akan ada lapar tuh hal yang wajar memang. Cuma nggak di jam 8, jam 10 gitu. Enggak, tapi bisa wajar lah kalau jam 1, jam 2 udah mulai ngerasa. Itu hal wajar aja umum gitu. Ya namanya juga lagi saum gitu. Nah, maka kalau tadi tuh waktu sahur ya seperti itu, optimalkan dengan zat gizi, ada tambahan protein dan lemak. Terlebih kalau ada susu gitu. Susu.
Kalau susu yang bagus kayak konsultasi nih mumpung Susu yang konsultasi bagus. Lihat komposisi. komposisi. Jadi kalau beli di supermarket dilihat komposisinya, Hmm. airnya berapa persen, terus memang susu murninya berapa persen. Hmm. Biasanya 3 yang terawal itu yang komposisi terbanyak. Inti Jadi kandungan yang ada di misalkan tadi dari dalam produk tersebut. 15 misalkan dari 15 komposisi itu biasanya 3 yang di awal itu adalah yang Ya, misalnya komposisinya komposisi. Nah, biasanya ada yang disebutin. Oh, itu berarti yang lihat 3 di awal tuh. oke. Gitu. Kadang komposisi air ada yang lebih banyak gitu kan. Itu. Kalau saya pakai susu, biasanya minum susu ini, susu kambing gitu yang Iya. saset. Tawa ya. Banyak sih. Banyak produk pokoknya itu deh. Ya, pokoknya itu deh. Ya. Ya, pada prinsipnya ya susu itu kan ada kandungan protein lah ya di situ. Ada proteinnya, ada lemaknya juga. Memang kalau lihat berapa persennya betul tadi harus dilihat dulu komposisinya. Ya, jadi apa yang terbaik ya yang ada aja lah, susu yang ada aja gitu boleh. Boleh. Kalau kurma dok? Boleh. Karena kan saya jadi inget ya, kata Rasul, barang siapa yang di rumahnya ada kurma, dia tidak akan kelaparan. Jadi akhirnya saya termotivasi gara-gara di situ. Kurma tuh selalu ada setiap hari. Alhamdulillah. Mungkin kalau dulu mungkin dia maksudnya supaya ketika tidak ada makanan yang lain gitu ya, bisa makan kurma gitu. Ya. Kalau saya jadi suka kebiasaan sih suka kalau habis beli lagi. Jadi tapi benar sih itu. Itu bisa nggak dok kalau buat sahur? Sekali lagi kalau untuk sahur ini relatif bebas ya? Bisa apa aja. Bisa apa? Yang penting tadi mencukupi ada sumber karbohidrat, protein, lemak, serat dan air gitu. Nah, itu jadi kalaupun ada kurma itu kandungan gulanya jenisnya fruktosa. Fruktosa itu nggak seperti glukosa, beda. Walaupun tetap itu juga sumber gula. Iya, kemudian seratnya juga tetap ada di situ. Jadi silahkan aja gitu. Nah, cuma kalau apakah kalau cuma kurma aja gitu? Ya tentu kurma saja itu belum ada kandungan protein dan lemak yang cukup. Jadi idealnya tetap harus ada dikombinasi dengan sumber makanan yang lain. Gitu. Tadi ya sumber lemak tadi rasanya dari susu. Ya. Kan telur juga ada lemak betul, yang kuning. Betul banget. Ya. Apa jadi nggak terlalu banyak gitu dok? Dari kuningnya telur atau dari susu? Iya. Atau cukup dari telur kuning telurnya aja? Atau beda jenisnya lemaknya? Ya kalau dilihat secara detail tentu beda, kan, tetapi ya kalau lihat komposisi ya pada prinsipnya pada saat sahur itu relatif bebas dan lemak di mana kuning telur ya itu juga tergantung lah, ada yang saturated fatty acidnya dikit, tapi justru ada beberapa yang unsaturatednya yang cukup bagus tuh, yang lemak tidak jenuhnya gitu. Nah, itu juga cukup ada tuh apalagi kalau pakai telur yang omega gitu. Nah, itu juga akan jauh lebih tinggi bagus gitu. Kalau lemak di susu kan lemaknya sedikit sebenarnya, dan bentuk lemaknya juga berbeda memang. Iya, jadi nggak apa-apa. Toh kalaupun ada over, ingat sampai siang sampai sore kepake kok gitu. Nah, kalau untuk sahur mah gitu. Jadi kebuang lah ya gitu. Pakai gitu. Karena nantinya kan tetap beraktivitas. Apa ini juga jadi momentum? Apakah itu juga bisa ditips bagi yang ingin menurunkan berat badan? Benar, bisa banget gitu. Jadi sahurnya keluar aja. Pikir sahurnya naonnya apa gitu, biar energinya pas siang habis banyak gitunya. Iya. Defisit kalori. Soalnya beda dok kalau misalkan ini pengalaman ya dok. Kalau misalnya sahurnya agak banyak, bukan agak banyak ya, banyak mungkin banyak kalori dibandingkan berbanyak protein, itu beda. Jam 9 tuh udah udah ngantuk. Iya. Nah kalau tadi bertanya gimana, apakah bisa nih kalau untuk yang punya niat pengen body goals gitu ya, perempuan mah dok atau ya seneng gitu. Nanti sebenarnya kalau gitu pengaturan kuncinya justru di buka. Oh dibuka. Iya. Kan kuncinya di situ. Ya? Jadi kalau sahur segimanapun juga, brutalnya lah gitu ya tadi porsinya porsi kuli gitu,
itu juga ya akan kepake kok. Yang penting beraktivitas gitu ya nanti di aktivitas saat siangnya itu. Ya. Nah, justru kuncinya nanti ada di buka. Pada Buka. saat buka. Oke. Nah, berbicara buka, makanan atau minuman apa nih yang sebaiknya dibatasi ketika berbuka? Dibatasi ya. Dan apa kan tadi Iya. boleh kalau pas sahur nih gitu kan boleh bareng namanya Mengoptimalkan loh. ya kayak pokoknya mau makan enak nih pas sahur nih kan nanti dihabiskan Iya. kalau buka justru dibatasi tapi memang itu salah satu yang saya lakukan juga dong. Alhamdulillah. Tapi berarti benar ya padahal waktu itu lega ya lebih ternyata ada validasi itu oleh dokter lagi. Iya. Jadi gimana dok ini? Berarti apa yang sebenarnya berbuka itu harusnya yang seperti apa? Tadi kan berarti kalau boleh makanan yang lebih itu di sahur malah ya. Iya. Kalau Kita buka lihat lagi bagaimana? kalau buka, kita lihat lagi ya kalau izin kita gunakan juga hadis Rasulullah gitu ya. Pada saat Rasulullah buka, yang Rasulullah cari itu rutob. Rutob itu kurma muda ya, yang agak basah, yang masih basah gitu. Kalau nggak ada, baru tamer. Tamer tuh yang coklat-coklat agak kering gitu kan. Nah, kalau nggak ada, baru seteguk air. Nah, justru yang dicari pertama rutob. Nah, artinya pada saat buka itu dipadankan rutob itu dengan buah berair banyak. Jadi pada saat buka yang dicari rutob dulu. Kalau rutob nggak ada kan kita juga nggak begitu familiar di sini ya. Carinya buah yang berair banyak dulu. Buah yang berair, boleh saya tebak nggak dok? Semangka masuk? Boleh. Biasanya itu kan Rasul semangka. Iya boleh, nggak apa-apa. Tukang buah biasa tahu kok apa aja bisa buah. Nggak usah nanya ke dokter ya. Semangka, jeruk, pir apa? Melon, itu apapun bisa. Buah naga itu silahkan aja. Jadi itu dulu, kemudian minum. Setelah itu sholat maghrib aja dulu, zikir dulu, doa dulu. Setelah itu baru makan dengan porsi terkontrol. Kayak tadi tuh kalau mau ngejaga banget gitu ya supaya berat badannya bisa kekendali, ya justru di situ. Kontrol nasinya yang cukup 100 gramnya 4 itu sendok aja. tantangan banget ya. Sudah banyak kan ayam gorengan. Iya betul. Aduh nggak enak kalau nggak ada bala-bala. Iya. Ya tantangannya di situ justru. Dan setelah itu dengan telah makan minum saja optimal. Sebenarnya tergantung ba'da isya itu apakah niat mau berat badannya terkendali atau ya biasa-biasa aja gitu, pengen turun atau biasa-biasa aja. Kalau pengen turun maka stop. Ba'da maghrib, ba'da isya stop. Artinya kalau habis sholat tarawih teh makan deui, berarti itu bukan puasa untuk sekalian menurunkan berat badan, tapi nanti jadi menganan lagi. Menganan. Itu ya. Di timbangan ya, menganan terus. Bukan ngiri gitu. Malah ada resikonya di situ gitu. Karena ada kan salah satunya gitu. Kalau sahur mah kita mau beraktivitas, mau kerja. Kalau buka mau istirahat sebenarnya. Bentar lagi kan juga justru seperti itu. Kan saya dinas malam, beda lagi. Tapi kan pada prinsipnya keumumannya seperti itu. Jadi kuncinya, makanya salah satu kuncinya di situ. Kalau pengen berat badannya terkendali gitu, setelah sahur itu setelah buka ya sudah dibatasi. Artinya puasa itu bisa dimanfaatkan sekaligus untuk kita mencapai berat badan yang diinginkan ya secara ideal gitu kan. Tapi kuncinya ya tetap mengatur pola makannya di situ gitu kan. Mulai dari jumlahnya dan jenisnya gitu kan. Berarti sebenarnya kuncinya intinya kalau sahur itu perbanyak protein, lemak, boleh kalori tapi sedikit ya. Ya relatif lah, boleh ya, intinya secukupnya. Nah, kalau bagi yang ingin mengurangi atau ingin mengontrol, jangan mengurangi ya, mengontrol gitu biar dapat goals gitu ya, gitu. Mungkin dibatasi pas gitu, pas buka. Pada saat buka khususnya gitu, pada saat buka. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau misalkan
setelah buka atau ya sholat Mm-mm. tarawih itu ngantuknya luar Mm. biasa. Alhamdulillah jadi nggak ada kesempatan untuk makan Syuting. makanan. Oh ya, Iya alhamdulillah. nggak ada chatting. Jadi Mm-mm. langsung tidur karena Mm. mungkin ya ibu Maya nyiapin Mm-mm. buat Iya, sahur. iya, Jadi ngantuk. Jadi apa namanya? Karena saya nggak bisa Udah tidur pada subuh capek tuh gitu ya. Iya, suka pusing iya, bangun tidurnya. Jadi betul. Mm-mm. suka aktivitas langsung jadi nggak ada Mm-mm. waktu untuk tidur Mm-mm. lagi. Jadi ketika buka keisi Mm-mm. sholat Mm-mm. sudah ngantuknya Mm-mm. luar biasa. Nah, iya. Nah, itu juga kan kalau misalkan dicoba aja tuh pas buka puasa, Mhm. makannya buahnya yang berair banyak, tapi buahnya buah potong tuh. Jadi memang dalam bentuk yang naturalnya begitu, Hmm. bukan yang di jus. Bukan yang karena kalau di jus Ah, pakai gula. nanti kan berubah lagi gitu. Karena kan di buah sendiri ada gula ya. Iya. Dok. Ada fruktosa. Nah, jadi memang bentuknya yang memang raw kayak gitu gitu. Jadi nanti teh ya udah makan buah, Mhm. habis itu teh mau sholat dulu gitu ya. Mhm. Itu teh udah lumayan kenyang loh gitu pas mau makan tuh. Karena dari air ada Iya. airnya, ada seratnya, Betul. ada gulanya tadi. Iya, Tapi jadi gulanya kan dibutuhkan tubuh ya dok. betul. Jadi gulanya itu, alami gitu. gulanya itu fruktosa. Fruktosa itu dia akan cenderung langsung masuk ke beda metabolismenya ya, langsung masuk ke liver. Dan nanti liver tuh sebagai pusat metabolisme udah bisa ngatur lagi glukosa yang diedarkan gitu ya. Iya, Nah, iya. seperti itu. Karena berbeda kalau kita mengonsumsi minuman atau makanan yang manis banget di Iya. awal. Itu yang kita tahu Kolak, glukosa. tapi udah enak. Iya, Dok, emang enak. Emang enak. menggoda. Iya gitu. Kalau pisang itu bukan berserat banyak ya. Oh, Ada pisang itu gulanya juga. ya, iya, Oh, iya. betul. Gulanya tuh apa ya, glukosa nanti banyak ininya. Glukosa itu kalau kita masuk cepat itu akan mengundang insulin. Dan insulin itu juga kerjanya akan langsung menurunkan lagi kadar gula. Karena glukosa dimasuk-masukin lewat ke dalam sel. Kalau kadar gula kita agak rendah, itu bikin ngantuk. Maka wajar udah mah ya pas lagi buka teh mak segala ya gitunya dimakan semua, makan yang manis-manis juga, kenyang, bikin tanda kutip semua peredaran darah fokusnya ke perut untuk sehingga suplai ke otaknya nggak begitu optimal, ditambah sama gula yang betul pada saat awal buka itu akan meningkat segar kitanya, tapi kan sama insulin akan langsung dalam 1 jam 1,5 jam Karena relatif lagi turun dengan adanya kerja insulin, ngedrop lagi. Makanya pada saat sholat tarawih, terus gitu. Gitu, ba'da tarawih juga ya cepet ngantuk juga. Salah satunya bisa seperti itu. Iya betul. Jadi kerja ginjal juga ini ya ngaruh nggak, Dok? Berat gitu tadi. Kalau gulanya, maksudnya gulanya bukan gula alami gitu. Oh iya. Beda dengan gula yang terkandung dalam buah-buahan yang pasti gulanya gula alami. Oh iya. Nah kalau gulanya gula buatan ya, gula pemanis dan sebagainya, itu memang kerjanya lebih banyak nanti ke liver sebagai liver ya? Iya, sebagai detox ya gitu, sebagai peran detox. Memang nanti dibuangnya betul lewat ginjal. Nah tapi kalau ngomong-ngomong ginjal, justru peran untuk kesehatan ginjal itu kuncinya nanti pada saat sahur itu. Sahur. Maksud kuncinya di sahur. Iya, kalau untuk kesehatan ginjal. Air. Iya. Air. Makanya berarti porsi air itu berapa liter sih, Dok? Ketika sahur berapa gelas misalnya, pas buka berapa gelas? Kan nggak mungkin siang-siang minum ya. Iya benar banget. Berarti kan pengaturannya ada di sahur dan buka. Betul. Nah, berapa? Ada 8 kesempatan untuk minum. Waktunya kapan? Satu, pasti makan siang ya. Kecuali mokel ya. Satu pada saat buka gitu. Kedua setelah makan buka. Ketiga sebelum berangkat ke masjid lah, sebelum isya ya, sebelum taraweh. Keempat beres taraweh. Kelima menjelang tidur. Menjelang tidur. Keenam bangun tidur. Bangun tidur. Kemudian setelah makan, ketujuhnya setelah makan sahur. Kedelapan itu ekstra aja kalau memungkinkan sebelum azan subuh lah, itu kalau enggak ya pas lagi uji imsak lah gitu.
8 waktu, 8 kesempatan. Kita boleh kok satu kesempatan Di itu waktu mau imsak tadi ya? iya, ya pas-pasan Last lah, pas minute. last minute imsak lah gitu Iya, ya, iya, iya. kita tahu walaupun secara fikih kan sebenarnya masih memungkinkan ya, Iya, yang iya, penting iya. sebelum, waktu subuh, tapi untuk kehati-hatian Jaga. untuk kehati-hatian itu ada 8 kesempatan itu, satu kesempatannya mau 1 gelas, 1,5 gelas, it's okay. Maka ya terlebih pada saat, sahur lah. Kalau tadi memang ada 3 kesempatan, kalau boleh bukan berarti 3 gelas ya, tapi bisa aja 4 gelas. Termasuk yang tadi 1 gelas susu itu udah termasuk 1 juga, gitu. Oke. Heeh. Berarti sebenarnya tidak ada alasan bahwa saya lagi saum jadi kekurangan minum. Padahal sebenarnya waktu minumnya aja yang tidak Yang dimakan. dialokasikan dengan baik gitu ya. Padahal Iya. sebenarnya bisa asal tahu jamnya, Iya, tahu waktunya. timingnya. Atau mungkin kalau bagi yang lupa bisa dikasih timer ya. Boleh, Di alarm ya. Iya. Tapi walaupun Ya, walaupun demikian, tetap yang namanya saum, kita dalam aktivitas keseharian pasti akan dehidrasi. Ya, Siang, itu sore itu, otomatis ya. tandanya apa? Tandanya coba kalau siang ya jam 2, jam 3 atau bahkan menjelang maghrib kita buang air kecil, Ya, lihat warnanya, keruh. pasti lebih pekat. Itu udah menunjukkan memang Kurang. tubuh kita tuh kurang. Hal yang umum kok, hal yang wajar memang demikian kita. Tapi apakah mungkin itu juga sebenarnya salah satu detox ya sebenarnya, benar nggak sih dok? Iya, sebenarnya Dari ya syariat itu kan pasti sebenarnya syariat saum itu kan pasti sebenarnya ada baiknya ya. betul banget. Iya. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan urin memang sekaligus dia itu detox ya, ngeluarin zat-zat sampah metabolisme tubuh itu dikeluarkan gitu. Cuma kalau kita cukup airnya, cukup hidrasinya, maka kepekatannya itu tidak kelihatan lebih pekat gitu. Jadi Oh, iya. kuning saulas lah gitu Iya, ya, iya. gitu itu clear. Iya. Nah, pada saat Karena kebutuhan airnya tercukupi. betul kalau itu. gitu, iya jadi nggak begitu pekat kan, kotoran dan sebagainya terdispersi dengan baik lah gitu. Nah itu dia kenapa tadi juga kalau nyambung, walaupun dengan seteguk air kata Rasulullah nah gitu, ya karena memang kita tuh nggak bisa nyimpen cadangan air gitu, Iya, jadi ya harus bukan udah bukan, nah kita nggak punya punuk jadi dengan pegang perut gitu, karena perut bukan punuk ya. Ya, oh enggak ya. Pegang. Satu-satunya yang pegang perut. Lah iya. Iya, oh iya ini bukan punuk. Ini nggak bisa megang iya. itu. Jadi iya kita harus minum setidaknya. Kalaupun setelat-telatnya kita kesiangan gitu ya, ada kesempatan minum aja. Minum. Oke. Gitu. Artinya itu sebetulnya dengan pengaturan yang baik ya gitu, pada waktu sahur dan pada waktu buka gitu. Orang juga nggak mesti khawatir tuh untuk menjalani aktivitas gitu ya, mau itu untuk olahraga Oke. gitu kan, terus mau itu yang sakit pun gitu ya, misalnya aduh abi tidak supaya mah gitunya gitu kan, Iya, kan iya, nggak sedikit ya, iya, iya. aduh kumaha ya gitunya, obatnya diminum kapan gitu kan, entah itu pas apa namanya, entah dia ngerasanya mah ataupun mungkin yang bagi punya penyakit DM ya diabetes mellitus gitu kan, kan kalau DM mah glukosanya tehnya itu banyaknya di darah gitu kan, tidak keambil. Itu kan saya rasa di masyarakat cukup banyak gitu kan. Oke. Bukan cuma mengatur. Oke, tadi dokter bilang kalau apa namanya ya berpengaruh ke aktivitas. Nah, kalau aktivitas kan banyak ya, Dok. Nah, bagi yang senang olahraga nih, itu cara ngaturnya gimana? Sebenarnya dan aman nggak sih? Aman nggak ketika olahraga dilakukan saat berpuasa? Atau mungkin bisa apa namanya dokter sharing waktu terbaik ketika olahraga di bulan Ramadan tuh kapan? Jenisnya kali ya. Nah, jenisnya juga gitu. Baik. Olahraga dilakukan pada saat Ramadan aman. Pada saat puasa juga aman, bisa Tapi kan gitu. Betul. Maka dari itu makanya timingnya paling yang nanti akan kita atur. Betul banget bahwa namanya juga berolahraga akan beresiko pasti ngeluarin keringat juga. Itu artinya ada cairan tubuh yang keluar juga. Ada resiko dehidrasi. Memang akan ada resiko itu. Maka dari itu sebenarnya kalau ini disarankan bukan di pagi hari, berarti nanti di
sekitaran sore. Oh, Menjelang sebelum Heeh, buka. sebelum buka atau bahkan sampai ba'da isya juga memungkinkan sebenarnya gitu. Olahraganya? Iya, Hmm. mulai memungkinkan gitu. Ya tadi dengan olahraga kita gerak, itu pasti gulanya akan kepake juga Mhm. sedikit banyaknya termasuk akan ngeluarin air. Kalau dilakukan di pagi hari masih jauh ke maghrib, risikonya Resiko akan batal iya, mah. Iya risikonya benar. untuk Jauh ya tuh. itu masih agak Hmm. jauh. Keumumannya gitu, walaupun nanti ada beberapa kekhususan bagi mereka yang jadi atlet dan sebagainya Iya, yang iya, iya. memang siklus tubuhnya juga Membutuhkan. itu toleransi tubuhnya sudah inilah karena nyambungnya nanti ke aktivitas VO2 max ya. Kalau VO2 max yang udah kejaga, Apa tuh, Dok? VO2 max itu penggunaan oksigen maksimum gitu dalam melakukan metabolisme saat Oke. olahraga. Kalau atlet mah kan udah lebih terpelihara ya gitu Iya. untuk olahraga Ya, teh Hmm. gitu. jadi penggunaan glukosa ataupun dalam sumber energinya antara glukosa atau asam lemak yang dipakai oleh tubuh, nah itu Iya. sudah bisa ke ini. Tapi kalau yang belum bukan atlet atau yang ya, olahraganya masih Ya FOMO aja sebatas gitu ya. ya, ada yang masih belum Ya rutin dan cuman ini sebagainya, aja lah. Apa? tetap untuk Bukan atlet gitu. ya masih bukan. Maka salah satunya itu udah Hmm. disarankan justru menuju ke arah sore Hmm. atau bahkan Setelah isya. ya sebenarnya Ya. isya juga memungkinkan. Oke. Hmm. Tadi dokter sempat menyampaikan diabetes mellitus. Hmm. Ini sebenarnya bagi yang Hmm. menderita diabetes ini aman nggak sih, Dok, untuk berpuasa? Aman, Aman ya? aman. Lebih baiknya tuh kan dengan saum itu udah jelas ada pembatasan asupan makan. Otomatis Heeh, membantu ya. heeh. Seringkali mereka yang mengalami DM, Mhm. mereka tuh agak sulit ya untuk mengatur pola gitu. Karena dorongannya itu lapar terus, pengennya ngemil terus. Nah, tapi nanti dengan saum, dengan puasa terkondisikan untuk bisa menahan. Karena dengan Iya. aturan syariat kan harus gitu, memaksain untuk nahan. Artinya ada pembatasan asupan glukosa gitu. Justru baik ya. Bagus gitu. Dan ya ada pembatasan, kemudian tetap saja nanti pada saat sahur dan buka pembatasan atas jenis Obat juga kan. obat, ya nanti harus pakai obat juga. Jenis makanan juga tetap akan ada pengaturan gitu. Oke. Mm-mm. Mungkin Dokter Hendro atau Dokter Fitri ingin memberikan motivasi atau closing ke teman-teman Romi yang ada. Silakan. Motivasi mungkin untuk prepare saum nanti. Baik. Ya, sebenarnya sahabat Rumi ya. Bismillah, insyaallah dalam beberapa saat lagi, beberapa waktu lagi kita akan menjalankan ibadah saum. Yang pertama kita yuk siap-siap dari sekarang. Kenalkan tubuh kita ini dengan pembatasan asupan energi supaya pada saat nanti tanggal 1 Ramadan tubuh kita sudah mulai siap, sudah action langsung, sudah bisa gaspol untuk beribadah, tidak lagi membiasakan diri, bukan lagi berlatih untuk itu. Satu itu. Yang kedua, tetap bagaimanapun juga namanya saum ada pengaturan terhadap nafsu. Nafsu makan juga mudah-mudahan bisa kita kontrol juga gitu. Bukan berarti nanti pada saat buka bebasnya, tapi tetap harus ada pengaturan agar apa yang diniatkan saum itu sehat, saum itu menyehatkan, insyaallah masih tetap bisa kita raih seperti itu. Dan saat saum bukan berarti karena kekurangan energi ya sudah aja leha-leha, tidak. Tapi dengan saum tidak membatasi kita untuk tetap bisa beraktivitas dengan optimal. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Hendro dan Dokter Fitri yang sudah hadir ke podcast Rumi di episode ketiga. Terima kasih. Itu saja teman-teman sahabat Rumi dimanapun berada. Saya Tifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.